وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام يشهد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنه به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله تعالى فيها وما تصيح به وما تفسد به في ابتدائها وفي الدوام عليها. Adapun mempelajari ilmu akan syarat-syarat jual beli bagi yang dia melakukan jual beli. Dan kita tiap hari jual beli, sehingga termasuk ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu tentang jual beli. Kemudian ilmu tentang muamalat yang lain. Sehingga dalam hal ini seorang muslim bukan hanya belajar tentang wajib sholat, tentang cara sholat atau wudhu, bukan. Itu memang sudah termasuk kewajiban yang inti. Tapi ada kewajiban yang lain, yaitu ketika mereka melakukan suatu transaksi-transaksi, pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus tahu hukum Allah di situ. Contoh jual beli, dia harus ngerti bahwasanya rukun jual beli itu ada 6, yang mana harus lengkap 6 ini baru sah jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang yang dibeli, barang yang dijadikan alat tukar, namanya barter atau uang, ya. Kemudian sigot, itu ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Nah, ini semua adalah sesuatu yang harus ada. Kalau itu tidak lengkap, maka jual belinya tidak sah. Bahkan gak cukup itu, dia harus tahu juga syarat setiap daripada rukun-rukun tersebut. Seperti penjual, syaratnya apa? Pertama, dia tamyiz, yaitu sudah mengerti tentang mengerti duit istilahnya. Yaitulah menjualnya anak kecil tidak sah. Anak kecil yang belum tamyiz disuruh membeli sesuatu atau justru tidak sah. Termasuk orang idiot tidak sah. Kemudian dia punya milik sendiri, menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya tidak sah. Kesalahannya seperti menjual barang tadahan. Dia penadah barang-barang yang gak jelas, dia terima aja, terus dia jual, ini gak sah, ya. Kenapa? Karena memang kesalahan satu kali itu menyebabkan beberapa kesalahan yang lain. Kemudian masalah ijab qabul, ya, bagaimana syaratnya itu harus lengkap. Nah, kemudian muamalah yang lain seperti mungkin ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Anda nyewa
menyewakan fungsi barang, ada nyewakan jasa. Nah, nyewa jasa ini contoh karyawan nyewa jasa itu, tukang itu nyewa jasa, harus ngerti akadnya. Kalau kita bagi itu ada akad borongan, ada akad harian. Orang yang dia menyewakan jasanya dengan cara borongan, maka tidak bisa ditentukan kapan dia kerja, sampai kapan tidak. Karena tujuan dia, kita berakadnya itu, yang penting kerjaan beres berapa, itu aja. Sehingga biasanya borong itu per meter, anggap kalau tukang ya, borongannya per meter. Sebenarnya per meter berapa mintanya? Oh sekian, dinego dulu. Sudah pas harga, nah itu. Kita nggak bisa intervensi dia sampai harus kerja pagi, nggak bisa. Karena kita akadnya dengan dia akad borongan. Terserah dia mau kerja kapanpun, yang penting beres saya bayar. Itu borongan. Ada yang kerja model harian. Nah, contoh yang tukang harian ya. Semua dia mulai jam 8 sampai jam 4. Maka di situ harus saya awasi. Kalau tidak bisa males nanti. Saya awasi kerja terus. Tiap hari dia mau minta 150 ya. Saya oke kan. Tapi kerjanya harus pas waktunya. Nah, seperti itulah percontohan orang yang kerja dengan cara menyewakan jasa. Dia punya skill. Ini bisa ke karyawan, bisa ke buruh pabrik, bisa ke PNS dan sebagainya. Sehingga kalau dia menyalahi daripada akadnya, ya, contoh tukang tadi harusnya jam 8 sudah masuk, ini jam 10 dia masuk. Tanpa sepengetahuan daripada yang punya rumah. Nah, tahu-tahu gajinya minta sama, full. Ada yang haram diambil, bukan syubhat lagi. Ada yang haram. Ini contoh tukang. Dan silakan Anda kiaskan ke pekerja yang lain. Seperti itulah cara kerja dalam fikih. Karena itulah kehalalan uang yang diterima itu tergantung kerjanya bagaimana. Saya kerjanya halal, betul, tapi sesuai aturan kan? Jual beli halal, tapi aturannya sesuai kan? Ya, kerja sebagai karyawan buruh halal, tapi sesuai aturan kan? Nah, kalau nggak sesuai aturan, berarti ada nggak beres dalam gajinya. Sehingga dalam hal ini pekerjaan halal penting, tapi cara mengerjakan pekerjaan itu sesuai aturan Allah lebih penting. Karena banyak orang nggak ngerti ketika cara kerja sesuai fikih bagaimana, akhirnya dia mendapatkan gaji yang tidak jelas. Artinya gak jelas di sini ada sesuatu yang gak halalnya. Jadi walaupun kita mengetahui ada yang halal, iya dia kerja, tapi ada yang gak halalnya. Sama seperti orang, ya, dia tugasnya itu melayani masyarakat dalam urusan pembuatan A. Dia dibayar itu untuk membuat A ini, anggap A ini, dia dibayar. Nah, tahu-tahu kalau ada orang ya mengajarkan, itu dia mau cepat Pak, kalau mau cepat sekian, ada tambahannya. Dan dia sudah dibayar. Kalau nggak cepat ya lama sampai nggak kelar-kelar. Padahal dia nomor 1 diundur-undur terus. Hanya mau nggak mau yang punya urusan ini ya sudah, tak kasih duit sampai beres kerja. Haram duitnya. Karena dia sudah digaji ngurus itu tugas dia. Kenapa dia minta tambahan lagi? Ini kalau kategori dalam masalah suap menyuap. Ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ustadz, saya ini punya urusan dan saya ini berhak untuk dapat pelayanan sesuai dengan saya sebagai warga negara.
Cuman urusan saya diribetkan, dipersulit. Kalau nggak ngeluarkan duit, nggak kelar. Terus saya ngeluarkan duit biar beres. Apakah saya masuk kategori yang dilaknat? Tidak, karena Anda ngambil hak Anda. Yang dilaknat yang nerima. Kecuali kalau Anda nggak berhak. Contoh, pekerjaan butuh skill. Anda nggak punya skill itu, tapi Anda pengen kerja itu. Sehingga biar dapat Anda membayar agar Anda dapat kerja tersebut, padahal bukan skill Anda. Maka di sini yang bayar dan yang menerima terlaknat dua-duanya. Dan uang yang didapat tidak halal. Yang seperti ini yang banyak, kalau kita perhatikan banyak betul hal-hal yang bikin rusak suatu pekerjaan. Karena itulah fikih muamalah tidak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena setiap hari kita berkutat dengan itu. Kita terus berkutat dengan itu. Jadi saya jual beli, masa nggak boleh? Iya. Tapi ada hal-hal yang menjadikan maksiat dalam jual beli itu. Contoh, ngurangin timbangan. Sampai-sampai ada surat khusus turun untuk itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza kanu 'alan nasi yasrafun. Yang mereka ini kalau membeli kepada orang harus sesuai. Ukurannya harus sesuai. Tapi wa idza kanuhum aw wazanhum yukhsirun. Kalau mereka yang menjual, menakar atau menimbang, mereka kurangi. Yang seperti ini banyak yang enggak paham. Ada juga nutupin aib. Nutupin aib barang. Ini barang bagaimana? Oh bagus sih, nggak ada cacat. Biasanya ini second ya. Nah, padahal dia ngerti ada cacatnya. Kenapa dia nggak menunjukkan? Biar turun, harganya nggak turun. Dari seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak ada nasihat untuk muslimin. Sementara dalam suatu hadis Nabi bersabda, man wasyana falaysa minna. Yang menipu orang muslim, yang menipu kami, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami. Jelas yang maksud menipu di sini yang ngerti barang. Dan itulah biasanya ya. Orang kalau beli mobil second, biasanya itu bawa orang bengkel. Kenapa dia nggak percaya dengan penjual? Karena biasanya penjual nutupin. Sampai-sampai dia bawa orang bengkel untuk ngecek. Ada kurang kah, ada apakah, ada ini kah. Saking nggak percaya sampai yang jual. Karena seringan yang jual nutupin aib. Padahal hukumnya haram. Kenapa seperti ini? Nggak belajar. Coba belajar fikih, dia tidak akan terjerumus dalam hal tersebut. Dan banyak sekali ya. Ada istilahnya utang piutang, ada istilahnya tanam saham, ada istilahnya jaminan. Itu semua ada fikihnya. Kalau tidak mengetahui hukumnya, dia akan jatuh ke dalam maksiat tanpa dia sadari. Wan nikah, dalam nikah juga ada ilmunya. Seseorang itu tidak wajib belajar pernikahan kalau dia memang nggak ada niat nikah. Tapi ketika dia pengen nikah, wajib dia belajar ilmu fikih nikah, wajib. Ya. Kalau tidak, khawatir dia masuk ke yang haram tanpa dia sadari. Contoh nih, syarat istri. Syarat istri itu pertama perempuan tulen. Kalau jadi-jadian nggak sah. Ini sudah operasi onderdilnya sudah. Jadi perempuan, dulunya laki-laki, nggak sah. Kalau sudah terjadi pernikahan, wajib difasakh, dibatalkan. Nggak ada cerai, karena nggak sah. Bagaimana bisa cerai? Nggak sah. Maka langsung dibatalkan pernikahan. Ya. Sumpama, terus kemudian dia ditanya dulu, dia perawan atau janda.
Maksudnya di sini, kalau dia janda, janda apa? Dicerai apa wafat? Harus jelas. Oh, dia dicerai. Mana surat cerainya? Harus jelas. Ya, kemudian dihitung dia dicerai bulan apa? Kemudian dia ini masih aktif haid apa enggak? Kalau dia masih aktif haid berarti 3 kali suci masa iddahnya. Diperhatikan, dilihat. Oh, kalau nggak sampai 3 kali suci berarti belum selesai iddah, haram dinikah. Haram dinikah, harus sesuai. Ya. Bahkan pernah ada suatu kali seseorang itu ya ditanya ke kita. Ya, dia punya keluarga, suaminya sudah lama meninggalkan dia, ada 4 tahun 5 tahun. Tahu-tahu ada yang suka, ya, ada yang pengen niat menikahi. Nah, saya bilang nggak bisa, karena dia masih berstatus istri orang. Loh, suaminya sudah meninggalkan dia, meninggalkan ini sudah ada cerai nggak? Nggak ada, nggak bisa. Diurus dulu cerainya. Urus dulu cerainya. Kalau sudah ketok palu hakim, kalau suaminya kabur, nggak tahu dirimbanya di mana, maka urus ke pengadilan agama. Sudah hakim menghukumi fulanah sudah tercerai, maka tunggu iddah. Kalau sudah iddah selesai, silahkan dia dilamar orang lain, sah. Tapi sebelum itu terjadi nggak boleh. Ya. Kemudian kalau dia tinggal wafat, maka ditanya kapan wafatnya sang suami tadi. Dicari, di cross check dulu. Karena iddah wafat itu 4 bulan 10 hari sesuai nas Al-Qur'an. Ya. Itarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Dan para perempuan yang ditinggal wafat itu menahan diri mereka untuk tidak dilamar, tidak dinikahi 4 bulan 10 hari. Itu sudah aturan Quran, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Ya, kemudian untuk lelakinya juga sama, ada syarat-syaratnya. Kemudian di dalam masalah wali, masalah saksi, ada syarat-syaratnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Ini yang adil nih. Wali yang adil itu kayak apa? Adil itu yang gak pernah dosa besar. Seseorang yang masih berkutat riba, dia pendosa besar, gak bisa jadi wali. Kalau gak bisa terus siapa Ustaz? Pindah ke wali setelahnya. Siapa wali setelahnya? Urutannya kalau habis ayah perempuan gak bisa, kakeknya. Kakeknya nggak bisa juga, jarang sholat dia. Pindah ke saudaranya. Saudaranya sering peler Ustaz, pindah lagi ke siapa? Saudaranya ada nggak yang lain? Yang nggak ada yang beres sudah. Pindah ke paman. Paman ini saudaranya ayah, bukan saudaranya ibu. Sampai nemu siapa yang nggak pendosa besar, baru dia yang sah jadi wali. Kalau nggak nemu juga, wali hakim. Wali hakim itu walaupun pendosa besar tetap sah. Karena dia menjadi wali umum. Wali umum ini wali untuk yang gak punya wali. Tuh. Sehingga walaupun dia jarang sholat tetap sah aja itu wali hakim. Tapi wali yang asli ini syaratnya harus adil. 2 saksi juga sama, syahidai adlin. 2 saksi ini penting. Karena itulah sering kita bilang, kalau pernikahan waktu akad, jangan sepi-sepian. Jangan sepi-sepian, karena ini sah apa enggak tergantung di akad itu. Resepsi oke lah, terserah. Tapi waktu akad ini sakral. Jangan cuma 5 orang aja, yang penting rukunnya lengkap. Bisa jadi saksinya nggak beres, kita nggak tahu. Berapa banyak orang sekarang nggak ngerti dosa besar. Padahal dia pelakunya. Berapa banyak sekarang dia nggak ngerti dosa besar dan dia pelakunya. Sehingga dalam hal ini untuk berhati-hati ya, zaman sekarang undang yang sekiranya itu dohirnya ini baik,
Kita nggak ngerti kan dalam hati orang. Dohirnya baik, imam masjid, sumbang, atau ustadz siapa, guru siapa, yang dohirnya baik. Kalau kita cross check lagi ya repot Pak. Yang penting secara dohir dia baik, tokoh agama undang. Untuk apa? Keabsahan nikah. Karena urusan nikah ini ya itu yang haram dijadikan halal. Apa itu? Ya dengan kalimat zawwajtuka itu, aku nikahkan engkau, itu yang menjadikan awal haram dilihat menjadi halal dilihat. Awal haram disentuh menjadi halal disentuh dengan kalimat itu aja. Kalau ini nggak beres repot nanti setelahnya. Nah, ini penting. Ya, kemudian nanti melanjut ke pembahasan masalah tolak, masalah cerai. Sekarang banyak orang terbiasa mengucapkan cerai. Ini sering saya dapat kasus di Grogol. Ya. Yang suami ini sering bilang, kalau dikit marah, ceraikan. Sampai belasan, tapi masih serumah. Saya bilang haram hubungan zina. Belum dasar, katanya belum ketok palu, enggak apa-apa. Di kepala dia diketok dulu kan. Bagaimana belum ketok palu? Ini cerai itu kalau sudah diucap jadi, walaupun nggak lapor pengadilan. Nggak bisa dibilang, mungkin tanya dulu dia sadar apa enggak. Sudah ucapan saya cerai itu sudah sadar nggak sadar jadi. Sadar nggak sadar jadi. Beda kalau dibilang kamu pulang ke rumah ibumu, lain lagi itu cerita. Kalau sudah kalimat cerai, kalimat talak, walaupun marah jadi. Ini fikih ya. Tanpa harus lapor jadi. Sementara dia sudah mengucapkan lebih dari 3, harus muhamil ada. Gak boleh dia balik lagi ke istrinya itu, kecuali ada muhamil. Jadi ini banyak yang gak paham. Ya. Belum lagi kewajiban perempuan yang sedang iddah. Apa itu? Gak boleh keluar rumah. Ini kadang-kadang suami meninggal, ikut kubur dia. Haram, gak boleh. Perempuan yang sedang iddah, ya karena wafat, ini nggak boleh ikut kubur. Mulai hari itu dia nggak boleh keluar rumah sampai 4 bulan 10 hari. Tapi dilanggar. Allah berfirman, wala yakhrujna, wala tukhrijuhunna min buyutihinna, wala yakhrujna. Dan janganlah kalian keluarkan istri-istri yang iddah tadi dari rumah mereka. Dan jangan mereka keluar. Ini di Quran ada. Mau dilanggar bagaimana? Karena nggak paham tadi, jahil. Sementara hukum yang seperti ini jarang diterangkan. Kemudian tidak boleh bersolek. Perempuan yang ditinggal wafat nggak boleh bersolek. Lepas semua ini perhiasan. Ya. Nah, dia nggak boleh keluar, nggak boleh dilamar, apalagi pernikahan nggak sah. Ini hukum yang seperti ini banyak yang nggak paham. Kenapa? Karena tidak pernah tanya dan jarang pengajian masalah itu. Jangankan pengajian itu, yang hadir pengajian jarang pengajian. Yang hadir pengajian jarang. Sehingga ini penting. Sebelum orang itu menikah dia harus ngerti dulu itu. Kadang-kadang ada pernah terjadi itu. Ya. Ini ketika sang putranya tadi itu nikah lagi tanpa pengetahuan sang istri, ya akhirnya sang istri minta cerai karena tahu dia dipoligami. Sehingga akhirnya sang mertua ini kasihan, kamu saya nikahkan dengan yang lain aja. Dia jadi walinya, nggak sah. Sudah 3 bulan dia menikahkan menantunya, bagaimana? Ini yang seperti ini terjadi banyak, Pak. Ya. Nah, karena itulah ilmu-ilmu yang demikian wajib dipelajari. Kemudian labudda lahu min dzalik, harus dia mempelajari itu. Wa illa kalau tidak, waqa'a fi ma yusqitullah alaihi sya'an abad. Dia akan jatuh pada sesuatu yang Allah murkai. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, tetap Allah murka. Ustaz, dia kan nggak ngerti, kenapa nggak belajar? Kenapa nggak tanya?
sudah diwajibkan setiap kita itu melangkah ke suatu perbuatan harus tahu hukum Allah perbuatan itu. Nggak boleh orang itu jual beli kecuali dia harus tahu dulu hukum Allah dalam jual beli. Nggak boleh orang itu menikah kecuali dia harus belajar dulu fikih tentang pernikahan. Sama orang haji itu harus manasik haji. Bukan cuma haji aja. Umroh, manasik umroh. Mau nikah, ya kalau manasik nikah harus. Ya. Dan punya anak, dia harus ngerti kewajiban untuk anak apa saja. Nggak sembarangan. Dari sinilah ilmu fikih itu, ya, ini tidak pernah kita lepas dari ilmu itu. Setiap waktu kita dikelilingi oleh fikih. Sadar nggak sadar? Tinggal satu, Anda mau belajar apa enggak? Itu hanya itu. Kalau kita mau belajar, maka akan selamat dunia di akhirat. Dunia dan akhirat. Tapi kalau nggak belajar, pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Fa'inal jahil muta'arridun bijahli bisukhtillah. Orang yang tidak ngerti, jahil, yang tidak berilmu, dia akan terkena dengan kebodohannya tadi, akan murka Allah. Dan dia akan jatuh kepada kebinasaan dalam setiap keadaannya. Setiap keadaannya. Kenapa? Tidak ngerti hukum, bagaimana bisa baik. Orang ya tidak ngerti rambu-rambu, maka lampu merah terjang aja. Ada huruf P di garis ini, parkir situ aja. Tidak ngerti ya, hanya kena tilang terus. Karena dia nggak paham. Ini urusan lalu lintas, nggak ngerti rambu-rambunya bisa bahaya. Apalagi di urusan dunia yang mana nanti itu untuk akhirat. Wa rubbama ya'taqid fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Bahkan saking nggak ngertinya dia, sampai-sampai meyakini hal yang wajib dia anggap haram. Sesuatu yang wajib dia anggap haram. Bahkan kadang-kadang hal yang haram dia anggap sesuatu yang boleh-boleh saja. Contoh sudah membudaya tiap acara walimah ada elektronnya, ada jogetnya, sawirnya, dianggap itu yang lumrah aja, tidak apa-apa. Padahal haram. Ya seperti ini kalau nggak ngerti bisa berapa kali dia bermaksiat tanpa sadar itu maksiat. Ya. Sehingga dalam hal tersebut ya, bagaimana harus belajar. Au anna laysa biwajiban, bahkan dia meyakini sebagian yang haram itu adalah hal yang wajib. Yang haram dianggap wajib atau termasuk ketaatan karena nggak paham tadi. Wa fi dzalik ghayatul khatar, dan pada hal itu terdapat hal yang sangat bahaya ala ahlil jahal, untuk orang yang enggak ngerti ini banyak bahayanya. Namanya orang enggak tahu itu seperti orang yang masuk ke rumah enggak ada lampunya. Karena itulah Nabi mengibaratkan al-ilmu nurun, ilmu agama itu ibarat cahaya. Orang yang punya ilmu agama dia punya cahaya. Anda masuk rumah, ya gelap, tahu-tahu ketabrak meja, kepleset ada air tumpah, kepleset macam-macam, kejedot pintu lah macam-macam, namanya gelap. Tapi yang Anda cari apa? Dicari stop kontak mana. Ketika pencet itu terang semua, baru oh ini dihindari, oh ini ada di meja ini diinggirkan. Kenapa? Ngerti. Orang kalau ada ilmu agama, dia akan berhati-hati. Sama karena dia itu punya lampu yang dia pegang dalam masuk ke rumah yang gelap tadi. Apa gelap ini? Kejahilan. Jahil itu kegelapan. Sehingga harus membawa cahaya ilmu. Ya. Wa rubbama waqa'u bisabi jahlihim fi umurin tushbihul kufur. Bahkan ada kalanya mereka dengan sebab kebodohannya itu masuk ke perkara-perkara yang hampir bikin kafir. Contoh-contoh, ini pas acara mulai pagi itu hataman Quran, bagus hataman Quran ya. Baru kemudian baca maulid. Ya dia bilang, waduh Quran terus bosan.
Yang lain dong, dangdut-dangdutnya. Nah ini kafir. Ucapan seperti ini bosen dengan Quran dia bilang. Quran terus bikin bosen aja. Yang lain. Ini ucapan kufur, harus syahadat dia. Karena dia menganggap Quran ini membosankan. Coba, ini kadang-kadang terucap dari orang-orang yang gerah sudah dengan tilawah terus. Jadi, kapan nyanyinya nyanyinya. Bahkan sempat di daerah Depok sini kita menghadiri acara apa namanya rumah baru waktu itu. Itu ada di beberapa rumah itu ada suara disko keras. Tapi ini acara apa ini? Hataman Quran. Hataman Quran itu siang saya hadir. Paginya tadi hataman. Ini sekarang siangnya. Coba yang seperti ini bagaimana tidak dapat siksaan karena Quran? Disebutkan di neraka itu ada lembah, ada suatu lembah namanya Jamul Hazan, ya, jurang kesedihan. Jika Nabi ditanya untuk siapa itu Jibril, itu untuk al-qurra al-fasiqin, penghafal Quran tapi sering dosa. Penghafal Quran tapi banyak dosa, di situ tempatnya. Bukan di nerakanya, tapi di intipnya. Ada jurang namanya Jamul Hazan. Ini berat karena Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan harusnya ahli Quran itu berbeda dengan yang lain. Waktu yang lain tidur dia bangun membaca Quran. Waktu yang lain lalai dia ingat Allah. Ya, waktu yang lain rakus dia qanaah. Karena disebutkan Al-Quran gina man la malalah. Quran itu kekayaan bagi yang nggak punya duit. Kalau dia punya Quran sudah kaya, dia sudah kaya dengan Qurannya. Artinya apa? Bukan cuma baca atau hafal, paham Quran. Di Quran itu sangat mau cari ayat pesugihan ada. Pesugihan iya, pesugihan syar'i. Apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan beri dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Ditambah lagi apa? Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi tadi yang bukan cuma ulang ayat ini aja, bukan. Artinya takwa dulu, baru bisa seperti itu. Itu semua di Quran ada. Wa kayyin min dabbatin la tahmil rizqaha Allah yarzuquha. Berapa banyak makhluk hidup yang enggak mampu nyari rezekinya, Allah yang kasih rezekinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah satu-satunya yang kasih rezeki, bukan yang lain. Bukan sarang burungnya, bukan sawitnya, bukan bosnya dia, bukan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan untuk ngasih Anda yang enggak mampu. Tapi kita kurang iman, ini yang repot. Penyakit sekarang ini kurang iman. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan di sini, fa innahu subhanahu wa ta'ala qad farada 'alaihi talabal ilm. Dan hal tersebut yaitu mereka beralasan karena enggak belajar, karena enggak gitu terus dimaafkan, tidak ada alasan dimaafkan. Tetap Allah tuntut mereka. Kenapa? Karena Allah sudah mewajibkan mereka untuk belajar ilmu agama. Hadis yang sering saya sampaikan sebelum taklim. Apa itu? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu setiap pengajian masih saya sampaikan. Mencari ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Sebagai apapun Anda itu, selama masih muslim, Anda ngaku muslim, wajib belajar agama. Nah, ketika Allah sudah mewajibkan kita menuntut ilmu agama dan dimudahkan segala fasilitasnya, sarana-sarana mudah betul. Mungkin Anda sulit untuk hadir
yang 2 kilo, 3 kilo dari rumah Anda. Sampai ke rumah Anda, jaraknya mungkin nggak sampai 1 kilo, masih kesulitan. Di sini pun kasih kipas angin, santai tinggal duduk aja, nggak repot, nggak perlu bayar sampai. Apa kesulitan masih? Sumpah nggak mampu, Ustaz, kita lihat di banyak di video-video ceramah banyak. Tinggal klik pengajian bab ini muncul nanti. Masih kesulitan, sehingga nggak ada alasan untuk itu. Bahkan Allah mewajibkan para ulama untuk menyebarkan ilmu. Allah wajibkan. Maksudnya dalam hal ini ketika orang itu beralasan di akhirat dia nggak bisa belajar, dia nggak tahu, itu tidak diterima alasannya. Kenapa? Karena yang menjadikan mereka, kata beliau, adalah sibuknya dengan dunia, sibuknya dengan urusan duniawi, dan lebih mengikuti hawa nafsu, sehingga menambah mereka jauh dari Allah. Ya, menambah mereka jauh dari Allah. Insya Allah dalam hal ini bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada alasan untuk seseorang muslim itu tidak belajar, tidak ada alasan. Dan belajar itu paham gak paham, yang penting Anda sudah hadir, insya Allah ya, itu termasuk Anda menggugurkan kewajiban. Tapi alangkah baiknya kalau dia paham. Karena itulah beda derajat orang yang belajar dengan yang tidak belajar, beda. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu agama dan tidak putus daripada istiqomahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. على هديني وكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزق كل حلالا دائما وأخذ الأنبياء ولما نهضوا بالخير فكل شر. ربنا وسع لنا كل شؤون وقنا برضوانك العيون. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.